Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat penebus dosa kami bersyukur pada malam hari ini oleh karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan, sehingga kami dapat berhimpun bersama dalam ibadah perayaan Natal pada malam ini. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Dan sekarang kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon pertolongan Tuhan atas kami, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat mendengar, agar kami dapat memahami, agar kami dapat menerima dan percaya serta melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih pakai hamba-Mu sebagai alat di tangan Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan, supaya nama Tuhan yang dipermuliakan, firman Tuhan boleh dinyatakan, dan kami semuanya diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih Bapak, kami serahkan waktu ini dalam tangan kuasa dan pimpinan-Mu. Roh Kudus menolong memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, selamat malam semuanya. Salam. Puji Tuhan, senang sekali malam hari ini oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan yang terus memberikan kekuatan kepada kita, kesehatan kepada kita, bahkan semangat dan pengharapan sehingga kita dapat bersama-sama hadir di sini dalam perayaan Natal ini. Baik Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 dan ayatnya yang ke-17. Yohanes pasal 3 ayat 16 dan ayat 17. Saya akan membacakan firman Tuhan ini buat kita. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, demikian pembacaan firman Tuhan buat kita pada malam hari ini. Dan di dalam kita merenungkan firman Tuhan ini, saya beri judul yaitu kasih yang mengubahkan. Bapak Ibu Saudara, sidang masa raya Natal yang sama dikasihi Tuhan, ada banyak orang yang menjadikan perayaan Natal sebagai momen yang paling tepat untuk berkumpul bersama dan berbagi kasih dengan keluarga, kerabat, sahabat, serta sanak saudara. Akan tetapi yang terlebih penting adalah Natal atau perayaan Natal ini mengingatkan kita semua tentang kasih Allah yang begitu besar kepada kita. Kasih yang dibutuhkan oleh dunia ini. Kasih yang dibutuhkan oleh setiap orang. Kasih yang tidak kita dapatkan dari dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya untuk kita renungkan bersama pada malam hari ini, mengapa setiap orang membutuhkan kasih Allah di dalam hidupnya? Setiap kita membutuhkan kasih Allah buat kehidupan kita. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, alasannya adalah karena kasih Allah mengubah dari benci kepada pengampunan. Inilah kenapa kita membutuhkan kasih Allah ini. Jadi alasan yang pertama yaitu karena kasih Allah
sanggup untuk mengubahkan dari benci kepada pengampunan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kasih Allah ada dalam diri kita, maka kasih itu sanggup mengubah dari benci kepada pengampunan. Kenapa? Karena Allah yang memberikan kita kesanggupan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara, dengan kekuatan kita, dengan kemampuan yang kita miliki, kita terbatas Bapak Ibu Saudara untuk mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Ada sebuah nyanyian mengatakan, 1 kali kau sakiti aku maafkan. 2 kali kau sakiti aku maafkan. Tapi yang ketiga kalinya tidak ada maaf bagimu. Nah, itulah kasih yang berasal dari dunia. Tetapi kasih yang berasal dari Allah tidak demikian. Kasih yang berasal dari Allah adalah kasih yang begitu luar biasa, yang begitu dahsyat, bahkan melebihi segala kebencian, segala sakit hati yang ada di dalam diri kita. Oleh karena itulah, bagi setiap orang yang mengalami kasih Allah, maka dia akan menjadi orang yang tadinya benci kepada saudaranya, sekarang dia dapat mengampuni orang yang sudah bersalah kepadanya. Jadi ini yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, alasan kenapa kita membutuhkan kasih Allah di dalam hidup kita, karena kasih Allah mengubah dari ketakutan menjadi iman, Bapak Ibu Saudara. Ketakutan adalah perasaan yang biasa timbul dari diri kita, yang penyebabnya oleh karena kita mengalami tekanan secara ekonomi, oleh karena kita melakukan suatu kejahatan, oleh karena kita hidup di dalam dosa, oleh karena kita takut masa depan kita suram, oleh karena kita takut mati, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dunia ini adalah dunia yang menakutkan. Kenapa? Karena kasih antara sesama sudah menjadi dingin. Manusia cenderung mementingkan dirinya sendiri, tidak peduli kepada kesusahan orang lain. Bahkan kita seringkali mendengar ada orang yang demi untuk mendapatkan makanan, dia bisa membunuh sesamanya. Namun kasih Allah sanggup mengubah dari ketakutan menjadi iman, sehingga kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menolong dan menjamin di dalam kehidupan kita. Jadi itulah alasannya kenapa kita membutuhkan kasih Allah. Karena hari ini ada banyak orang yang hidup di dalam ketakutan. Nah, itulah sebabnya kita membutuhkan kasih Allah yang mengubah kita dari ketakutan menjadi iman percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, iman percaya kepada Tuhan yang menjadi sumber kehidupan kita, iman percaya kepada Tuhan yang pasti akan menyelamatkan kehidupan kita, iman percaya kita kepada Tuhan yang pasti akan menolong kita dalam setiap kesusahan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Ini yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Dan yang ketiga, mengapa manusia membutuhkan kasih Allah? Karena kasih Allah sanggup untuk mengubahkan dari kekacauan menjadi keteraturan, Bapak Ibu Saudara. Nah, berbicara dalam hal ini, tentu kita bisa berbicara tentang dosa, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena ketika manusia jatuh di dalam dosa, dosa itu bukan hanya membawa manusia kepada kebinasaan atau kepada penghukuman, tetapi dosa itu membuat kehidupan manusia hidup di dalam kekacauan.
Tetapi karena kasih Allah, Bapak Ibu Saudara, maka kasih Allah itu akan sanggup mengubah kehidupan kita yang kacau menjadi kehidupan yang teratur, menjadi kehidupan yang baik. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada semangat dan pengharapan di dalam hidup kita. Jadi itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita harus membutuhkan kasih Allah di dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya hidup kita dari yang tidak beres menjadi beres. Supaya hidup kita dari orang yang jahat menjadi orang yang baik. Supaya hidup kita dari orang yang tidak peduli kepada Tuhan menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Dari orang yang masa bodoh, yang tidak mau dengar firman Tuhan, menjadi orang yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Dan yang keempat, yang terakhir, mengapa kita membutuhkan kasih Allah di dalam kehidupan kita? Karena kasih Allah mengubah dari kebinasaan di neraka menjadi kehidupan yang kekal di surga. Itulah yang dikatakan pada ayat 6 dalam pembacaan kita. Pada Yohanes 3 ayat 16 dan ayat 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dia. Jadi ini luar biasa kasih Allah, Bapak Ibu. Jadi Allah yang Maha Kasih menyatakan kasih-Nya kepada umat manusia yang berdosa. Melalui apa, Bapak Ibu Saudara? Melalui kedatangan anaknya ke dalam dunia ini yang menjadi sama dengan manusia. Apa tujuannya, Bapak Ibu Saudara? Untuk menyatakan kasih Allah. Karena Allah mengasihi kita, maka Allah tidak mau kita hidup di dalam kebinasaan. Kasih Allah tujuannya bukan untuk menghakimi kita, bukan untuk menghukum kita, tetapi kasih Allah. Allah datang ke dunia dengan kasih-Nya, dan kasih-Nya itu dibuktikan melalui kedatangan Yesus Kristus. Tujuannya apa? Yaitu untuk mengubah kehidupan kita dari yang tadinya kehidupan kita menuju kepada kebinasaan kekal di dalam neraka. Itulah upah dari dosa. Tetapi karena kasih Allah yang besar inilah, maka kasih itu mengubah dari kebinasaan di dalam neraka menuju kepada kehidupan yang kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena itu sebagai orang percaya, sebagai seorang manusia pada umumnya, kita harus mengalami kasih Allah di dalam kehidupan kita. Bagaimana supaya kita bisa mengalami dan menerima kasih Allah dalam kehidupan kita? Ada satu perkataan yang kita perlu garis bawahi dalam ayat 16 pembacaan kita, yaitu supaya setiap orang yang percaya. Jadi kata kuncinya, Bapak Ibu Saudara, untuk kita bisa mengalami kasih Allah di dalam hidup kita, yaitu dengan percaya. Percaya ini artinya apa? Percaya artinya kita mengakui dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Sehingga dengan demikian kita bisa mengalami kasih Allah di dalam kehidupan kita yang akan mengubah kita untuk menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Kristus. Tuhan memberkati. Amin.